Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu seperti biasa ya. Silahkan kepada KR untuk memimpin doanya. Siap, sebelum belajar marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Sebelum ke pelajarannya atau ke materinya, Bapak ingin mengecek dulu ya kerapihan dan kesiapan kalian dulu. Silakan berdiri. Ya, rapi ya semuanya ya. Silakan duduk. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran dulu di sini. Bapak akan cek satu persatu ya. Abdul Haris, Mir. Nur Aini Putri, Hadir. Febi Suryanti Mustika, Hadir. Pepin Sophia, Hadir. Risti Hardianti, Hadir. Sarina, Hadir. Siti Nur Aini, Hadir. Siti Rohmah, Hadir. Siti Wahyuni, Hadir. Yaji Bustomi. Hadir. Hadir semua ya? Hadir. Ya. Baik, untuk pelajaran kita hari ini, pelajaran Quran hadis ya. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mad alif li sukun. Nah, sebelum ke pelajarannya, di sini Bapak akan membacakan dulu ya, yaitu tentang kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari di materi kali ini. Nah, ini adalah kompetensi dasar di pelajaran Quran hadis di pertemuan kali ini. Bapak bacakan dulu ya. Pertama, mengamalkan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid, menjalankan sikap teliti dalam bertindak dan berperilaku. Kemudian yang ketiga, memahami ketentuan hukum bacaan mad iwad, mad lain dan mad alif li sukun. Kemudian yang keempat, mempraktikkan hukum bacaan mad iwad, mad lain dan mad alif li sukun dalam Al-Qur'an surah pendek pilihan. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya ya. Nah, kemudian di indikator pencapaian kompetensi ya. Sini indikatornya yang pertama dari KD 3.1 yaitu menjelaskan pengertian hukum bacaan mad alif li sukun. Kemudian indikator yang kedua dari kompetensi dasar 3.1 menguraikan ciri-ciri hukum bacaan mad alif li sukun. Kemudian indikator yang ketiga ya dari KD 3.1 menyimpulkan cara membaca hukum bacaan mad alif li sukun. Dan indikator yang pertama dari KD 4.1 yaitu mempraktikkan hukum bacaan mad alif li sukun pada surat-surat pendek pilihan. Nah, selanjutnya di tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita di kesempatan kali ini ya. Yang pertama, melalui metode inquiry discovery learning, peserta didik dapat menguraikan hukum bacaan mad alif li sukun dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang berikutnya, melalui metode inquiry discovery learning, peserta didik dapat menerangkan ciri-ciri hukum bacaan mad alif li sukun dengan tepat. Kemudian yang selanjutnya, melalui metode inquiry discovery learning, peserta didik mampu menyimpulkan
cara membaca hukum bacaan mad alif disukun dengan benar. Kemudian yang terakhir setelah pembelajaran dengan metode inquiry discovery learning, peserta didik mampu mempraktikkan hukum bacaan mad alif disukun pada surat-surat pendek pilihan dengan baik dan benar. Nah, itulah ya KD indikator dan tujuan pembelajaran kita di kesempatan kali ini. Nah, untuk selanjutnya sebelum ke materi, Bapak akan menanyakan dulu ya terkait dengan pelajaran kita sebelumnya ya, atau di minggu-minggu kemarin ya kita sudah belajar apa saja. Nah, kira-kira ada yang masih ingat kita belajar apa di minggu kemarin atau di pertemuan sebelumnya? Matiwat ya. Apa matiwat? Matiwat ialah mad yang terjadi apabila ada posisi yang berada di ayat atau terdapat. Ya, ada yang bisa memberikan contoh? Ya, contohnya? Fathah dibaca fathah. Ya, apalagi? Saya Pak. Ya, apa? Dohang dibaca doha. Dohang dibaca doha. Ya. Berapa akat panjangnya matiwat? Saya Pak. Ya. Atau satu alif. 2 akat atau 1 alif. Itu matiwat. Nah, selain matiwat, kita belajar apa lagi? Mad lain Pak. Mad lain. Apa mad lain? Yaitu mad yang terjadi apabila ada waw sukun atau ya sukun yang didahului oleh huruf terdapat pada dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca lama. Contohnya? Contoh mad lain? Ada yang masih ingat? Urais ya, atau apa lagi? Khair ya. Panjangnya berapa akat? Boleh dibaca 2 akat, 4 akat, dan 6 akat. Ya, itu panjang bacaan mad lain ya. Nah, masih ingat ya tentang pelajaran kita di minggu-minggu sebelumnya? Bapak harapkan kalian terus menghafalkan, membaca ya, dan jangan lupa mempraktekkan ya. Bapak yakin kalian di rumahnya membaca Al-Quran ya dengan baik, dengan rajin ya. Jadi dipraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Bapak yakin di dalam Al-Quran ya kalian sering menemukan ya hukum bacaan mad iwad, kemudian mad lain ya, dan hari ini yang akan kita bahas adalah mad alif disukun. Nah, ini banyak dalam Al-Quran ya, dan Bapak yakin anak-anak sekalian pasti pernah menemukan ya, pasti pernah menemukan hukum bacaan tersebut ya. Nah, jadi Bapak harapkan kalian selain mempelajari juga harus bisa mempraktikkannya dalam membaca Al-Quran. Nah, sebelum ke materinya, Bapak di sini akan memberikan video ya, akan memberikan tampilan video di sini. Siapapun berkesempatan untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu caranya adalah dengan membaca Al-Quran, seperti yang dilakukan siswa tunanetra di sekolah luar biasa Kemala Bayangkari di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Para siswa disibukkan membaca Al-Quran Braille, bukan perkara mudah untuk bisa membaca Al-Quran Braille ini. Perbedaan tanda baca atau tajwid pada Al-Quran biasanya membuat para siswa harus berhati-hati ketika membaca Al-Quran. Belum bisa membaca cepat soalnya sama jaya awas itu berbeda. Pada fakta biasanya di atas kalau jaya di awas itu, kalau di braille di sampingnya itu. Jadi kesulitannya itu nggak bisa membaca cepat. Sementara itu terdapat pula siswa lain yang menulis Al-Quran Braille. Semua kegiatan ini mendapatkan pengawasan dari para pembimbing untuk menghindari kesalahan penulisan ataupun bacaan para siswa yang tengah mengaji. Selain menambah amal di bulan suci Ramadan, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan fokus dan keterampilan para siswa tunanetra.
Tim Liputan Kompas TV, Trenggalek, Jawa Timur. Nah, di video ini kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian setelah menyimak video tadi? Kira-kira orang yang sedang membaca Al-Quran, ya, hanya saja orangnya tunanetra. Apa tunanetra? Tidak bisa melihat, ya. Kita semua di sini bisa melihat? Bisa, ya. Nah, di sana di video ini kita melihat para siswi yang sedang belajar membaca Al-Quran, ya, dengan Quran Braille, ya. Itu khusus untuk orang-orang yang tunanetra atau tidak bisa melihat, ya. Nah, jadi di video itu kita bisa mengatakan bahwa siswa-siswa ini, ya, kalau kita lihat di video ini sangat rajin membaca Al-Quran, ya, walaupun tidak bisa melihat, ya, atau tunanetra. Nah, kita sebagai yang bisa melihat, ya, istilahnya, jadi kita harus termotivasi, ya, harus terangsang. Kita yang yang tunanetra saja, mereka belajar membaca Al-Quran dengan semangat, ya, menggunakan Quran Braille, ya. Jadi membaca Al-Quran begitu semangatnya, ya. Nah, kalian harus lebih semangat. Kita diberikan panca indera, ya, atau bisa diberikan bola mata yang bisa melihat, maka kita harus pergunakan dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, ya, juga mempelajari Al-Quran. Karena di sana terdapat pahala yang luar biasa, ya, bagi orang-orang yang ingin belajar Al-Quran. Nah, selain di video ini, ya, Bapak di sini ada gambar juga, ya. Nah, di sini ada dua gambar nih, ya. Seorang laki-laki gambar 1, ya, sedang membaca Al-Quran, dan gambar 2 seorang perempuan yang sedang membaca Al-Quran. Nah, perbedaannya apa? Gambar 1 dan gambar 2. Ya, gambar 2 seperti di video tadi yaitu tunanetra, ya, sedang membaca Al-Quran. Nah, sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Sudah, ya, Bapak yakin dan percaya kalian sudah membaca Al-Quran, ya. Karena dikatakan membaca Al-Quran ini, ya, Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk hidup kita, ya, maka selayaknya kita mempelajari isinya, juga mempelajari bagaimana membaca Al-Quran, ya. Karena membaca Al-Quran itu ada aturannya, hukum-hukumnya, ya. Nah, inilah keutamaan mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, ya. Ini adalah hadis, ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Artinya orang-orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dikatakan orang yang paling baik, ya, orang yang sedang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk yang dikatakan dalam hadis tersebut. Amin. Ya. Jadi kita harus semangat, ya, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, agar kita termasuk orang-orang yang paling baik, ya, sebagaimana sabda Rasulullah tersebut, ya. Nah, baik, kita sekarang masuk ke materinya, ya, yaitu tentang mat arif disebut, ya. Di sini sebelum ke materinya, Bapak akan membagi kelompok, ya, akan membagi kelompok. Silakan dibagi 4 kelompok, ya. Bapak acak saja kelompoknya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan 1, 2. Berarti ada yang 2, ada yang 3, ya. Silakan silakan duduk
ya sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak pilih tadi ya. Duduknya di pinggir meja 2. Sudah ya, duduk di masing-masing kelompoknya. Nah, Bapak di sini ya sudah menyiapkan untuk masing-masing kelompok ya tugas-tugasnya. Nanti untuk mengerjakan tugas ini ya kalian bisa mengambil buku referensinya di sini ya. Silakan masing-masing kelompok 2 buku boleh ya. Kemudian selain buku ada Al-Quran. Silakan diambil masing-masing kelompoknya. Nah, selain buku tersebut nanti kalian simak ya di video ini ya. Jadi nanti di video nanti Bapak menampilkan video ya. Bapak bagikan dulu nih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sebelum ke sana ya, sebelum diisi itu, jadi nanti Bapak persilakan untuk disimak videonya di sini. Nah, ini adalah surat At-Takasur ya. Nanti silahkan disimak panjang bacaan di setiap akhir ayat. Ya. Silahkan disimak panjang bacaan di setiap akhir ayat. Ya, silahkan disimak. Nanti setelah itu ya, Bapak persilakan kalian untuk mencari ya di buku referensi ya juga di Al-Quran ya, sesuai dengan yang di tugasnya masing-masing ya. Silakan disimak dulu videonya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul 'azim. Apakah sudah jelas perbedaan panjang bacanya? Sudah ya. Baik, silahkan kalian
cari jawabannya ya di apa yang ditanyakan di lembar di sini ya. Jadi berbeda-beda ya dari masing-masing kelompok untuk tugasnya ya. Jadi silakan di sini ada jawaban sementara ya terkait dengan tadi yang ditampilkan di video ya, dan sesuai dengan pertanyaan kelompok masing-masing. Kemudian setelah menjawab sementara, kalian jawab hasil penyelidikan kalian ya. Silakan dicari di buku referensi, di buku sumbernya ya, atau di dalam Al-Quran atau buku tajwid juga ya. Silakan dicari hasil penyelidikan kalian. Kemudian setelah itu kalian simpulkan jawabannya di sini ya, jawaban kesimpulan. Gimana, paham? Paham. Ya. Silahkan diisi ya. Nanti setelah diisi dari masing-masing kelompok nanti presentasi ke depan ya. Kalau yang tidak paham boleh ditanyakan ya.
Dibagi tugasnya ya, ada yang mencari, kemudian ada yang tugasnya menulis ya. Jadi supaya tiap kelompok semuanya bekerja ya, bekerja bersama-sama ya. Mana kelompok 2?
Jangan lupa dibuat kesimpulannya ya, karena ada kesimpulan secara tertulis nanti dipresentasikan di depan ya. Coba Bapak cek lagi. Kelompok dua. Sudah ada kesimpulan ya. Yang rapi tulisannya ya, supaya mudah dibaca. Semuanya sudah di kesimpulan ya, berarti sudah beres ya. Baik, selanjutnya ini Bapak akan mempersilahkan untuk presentasi masing-masing kelompok ke depan ya, mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Nah nanti pas ketika presentasi ya, silakan kelompok yang lain untuk menanggapi atau nanti dibuat pertanyaan nanti setelah dari presentasi ya, dari salah satu kelompok. Jadi nanti dipersilakan ditanyakan ya ke kelompok yang sedang presentasi ke depan. Siap? Siap. Baik, untuk yang pertama kelompok 1 silakan ke depan. Dibagi tugas ya. Siapa yang membacanya dibagi tugas sampai ke kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tadi. Pada Quran surah Al-Baqarah akhir ayat ketika dibaca waktu panjang bacaannya melakukan karena ada di sini. Setelah kelompok kami mempelajari dari beberapa buku sumber yang terkandung satu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ketiga, jika dilakukan dibaca panjang banget karena pembacaan ada disebut. 2. Sebab dikatakan hukuman ada disebut yaitu karena huruf nadwa bertemu dengan huruf yang berharga karena dalam satu kalimat yang dibaca wakaf. 3. Mad alif disebut sendiri memiliki arti secara bahasa.
Mad artinya panjang dan alif artinya baru atau tiba-tiba dan sukun artinya hari. Sedangkan secara istilah mad alif sukun ialah apabila terdapat mad haqiqi bertemu dengan huruf hidup dalam satu kata yang dibaca lafaz, baik karena berhenti di tengah ayat maupun di akhir ayat. Kesimpulan dari kolom kami ialah dalam Quran surat At-Takasur ayat ketiga, jika diwakafkan dibaca panjang dua halaman karena hukum bacaan mad alif sukun, yaitu karena huruf mad waw bertemu dengan huruf hidup berkata fathah dalam satu kalimat yang dibaca wakaf. Apakah ada yang saya tanya? Silakan, ada yang bertanya? Jika pada akhir ayat ketiga Quran surat At-Takasur tersebut tidak dibaca wakaf, maka pembacaannya apa? Jika pada akhir ayat ketiga Quran surat At-Takasur tidak dibaca wakaf, maka hukum bacaannya adalah mutobili saja, bukan dan alif disukun. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Cukup ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 1 selanjutnya silakan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tadi. Bertemu dengan huruf hidup berharap pertama dalam satu kalimat yang dibaca wakaf. Mad alif sukun sendiri memiliki arti yang sama mad alif. Mad artinya panjang dan alif artinya terbaru atau tiba-tiba, dan sukun artinya mati. Sedangkan secara istilah mad alif sukun ialah apabila terdapat huruf mad alif waw ya yang berada di akhir ayat atau tanda wakaf. Saya membaca mad alif sukun menunjukkan 2, 4, dan 6 kata. Kesimpulannya dari hasil diskusi kami ialah pada Quran At-Takasur dari wakafnya dari dibaca panjang halaman karena hukum bacaan maka disebut yaitu karena huruf waw bertemu dengan huruf hidup fathah dalam satu kalimat yang dibaca wakaf. Yang dibaca cara membacanya bisa dibaca 2, 4, dan 6 kali. Silakan, apakah ada yang bertanya? Silakan, ada yang bertanya ya. Selain hurufnya, hurufnya ada apa lagi? Huruf mad ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya dari kelompok 3 untuk presentasinya cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan kelompok tadi. Pada
panjang 2, 4 atau 6 meter. 2. Alasannya karena huruf panjang bertemu dengan huruf hidup nun berharga kasrah dalam satu kalimat yang dibaca wakof. 3. Mad alif disukun sendiri memiliki arti secara bahasa. Mad artinya panjang dan alif artinya baru atau tiba-tiba, dan sukun artinya mati. 4. Sedangkan secara istilah mad alif disukun ialah apabila terdapat huruf mad alif wawilah yang berada di akhir ayat atau tanda wakof. Adapun kesimpulannya dari hasil diskusi kelompok kami ialah pada Quran surat At-Takasur ayat kelima, jika diwakafkan boleh dibaca panjang mengangkat kalimat hukum bacaan mad alif disukun, yaitu karena huruf mad dia bertemu dengan huruf hidup nun dalam satu kalimat yang dibaca wakaf. Secara bacaannya bisa dibaca 2, 4 juga boleh mengangkat. Ada yang mau bertanya? Tanya. Silakan. Panjang 2 harakat disebut kasor, panjang 4 harakat disebut tawassul, panjang 6 harakat disebut wal. Ada lagi yang bertanya? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok terakhir, kelompok 4. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kelompok kami tadi. Bisa sebelah sini. Bisa. Pada Quran surat At-Takasur ayat ke-6 ketika dibaca wakof panjang bacaannya 2 harakat karena mad alif disukun. Setelah kelompok kami mempelajari dari beberapa buku sumber, maka kami dapat bahwa 1. Dalam Quran surat At-Takasur ayat ke-6, jika diwakafkan boleh dibaca panjang 2 harakat karena pembacaan materi disukun. 2. Dikatakan hukum bacaan hukum mad alif disukun, yaitu karena huruf mad yang bertemu dengan huruf hidup mim berharakat fathah dalam satu kalimat yang dibaca wakof. 3. Mad artinya panjang dan alif artinya larut, tiba-tiba, dan sukun artinya mati. 4. Mad alif disukun ialah apabila terdapat mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dalam satu kata yang dibaca wakof berhenti, baik karena berhenti di tengah ayat maupun di akhir ayat dengan panjang bacaan 2, 4 atau 6 kata. Kesimpulan dari kelompok kami ialah dalam Quran surat At-Takasur ayat ke-6, ketika diwakafkan boleh dibaca panjang 2 harakat dengan hukum bacaan mad alif disukun, yaitu karena huruf mad dia bertemu dengan huruf hidup berharakat fathah dalam satu kalimat yang dibaca wakof. Apakah ada yang bertanya? Saya Silakan. secara garis besar mad terbagi kepada berapa bagian dan mad alif disukun masuk kepada mad apa? Diberi kepada 2 bagian yaitu mad tasghir atau mad tabi'i, dan mad mad disukun itu masuknya kepada mad. Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak. Ya, Silakan ditutup kalau tidak ada. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, alhamdulillah ya. Kita telah presentasi tadi dari hasil kerja kelompoknya ya masing-masing. Bapak apresiasi kalian sudah bisa ya mengerjakan
mengerjakan tugas yang diberikan tadi ya, kemudian sudah berdiskusi juga ya, atau tanya jawab dengan kelompok, dengan masing-masing kelompok ya. Tadi sudah bagus ya, sudah ada tanya jawabnya. Nah kemudian selanjutnya nanti untuk itu tugasnya silakan mana tugas kelompoknya dikumpulkan yang sudah diisi tadi oleh masing-masing kelompok, kumpulkan ya. Nanti Bapak akan nilai ya dari masing-masing kelompoknya. Ya. Nah, baik, kita sekarang masuk ke kesimpulan ya terkait dengan materi mad alif disukun yang sudah kita pelajari bersama ya. Sebelum kita simpulkan, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari kalian? Saya Pak. Ya, apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa mad alif disukun terjadi apabila ada huruf mad alif waw ya yang bertemu huruf dalam satu kata yang dibaca wakof baik di pertengahan ayat maupun di akhir ayat. Yang dengan ketentuan cara membacanya boleh 2 harokat, 4 harokat maupun 6 harokat. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita kasih tepuk tangan dulu ya. Saya bisa menyimpulkan ya. Bapak perjelas lagi. Jadi kesimpulannya adalah mad alif disukun itu adalah mad tabi'i ya. Baik alif, waw atau ya bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof ya. Baik wakofnya itu di akhir ayat maupun di tengah ayat. Cara membacanya ya boleh 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Ya, tadi di video ya di surat At-Takasur yang sudah kalian kerjakan secara berkelompok, di sana ada panjang bacaan 2 harokat, ada 4 harokat dan ada 6 harokat. Ya. Nah, hasil dari kalian bekerja bersama ya, Bapak yakin kalian sudah bisa memahami ya terkait dengan perbedaan panjang bacaan dalam video tersebut ya. Di akhir ayat tadi tersebut ada yang dibaca 2 harokat, ada yang 4 harokat dan 6 harokat ya. Ternyata itu adalah mad alif disukun. Ya, jadi mad alif disukun itu boleh dibaca panjang 2 harokat, boleh dibaca 4 maupun 6 harokat. Ya, jadi itu kesimpulannya. Nah, untuk menambah apa wawasan atau pengetahuan kalian ya, Bapak di sini sudah menyiapkan di papan tulis ini 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Jadi di sini Bapak nanti akan meminta pada kalian dari masing-masing kelompok ya. Jadi untuk mengisi kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya sesuai dengan hukum bacaan mad alif disukun. Nah di sini Bapak sediakan, silakan kalian cari ya potongan ayat yang berkaitan dengan hukum bacaan mad alif disukun ya. Jadi di sini Bapak menguatkan lagi ya terkait dengan materi yang sudah dipelajari tadi ya secara berkelompok ya. Jadi Bapak nanti persilakan kepada kalian ya masing-masing kelompok untuk mencari hukum bacaan mad alif disukun. Apabila kalian sudah menemukan di sini ya, silakan ditempelkan ke sini sampai 6 ya, sampai 6. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Sekarang silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Silakan ya. Kelompok 1 berarti yang ini ya, kelompok 1. Silakan masing-masing tugas ya, silakan dicari ya. Kemudian jika sesuai ya, ini untuk kelompok 1. Silakan ditempel sesuai dengan nama kelompoknya ya. Kelompok 1.
Baru 2, silakan lanjut. Satu lagi. Coba dibaca. Waturi sinin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Qul ya ayyuhal kafirun Lakum dinukum waliyadin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Fawasatna bihi zam'an. Udah. Kita kasih tepuk tangan buat peserta. Nanti Bapak kasih nilainya di terakhir nanti ya. Silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 2 orang berarti ya. Berarti yang ini kelompok 2. Ya. Satu orang kasih lem, satu orang yang menempel sebelah depan ya. Satu orang mau nempel ya, sebelah sini ya. Bentar ya. Udah satu orang kasih lem. Kelompok 2 ya. Satu. Tiga lagi. Tinggal satu lagi. Ya, semua. Coba dibaca. Ya, sama-sama. Nas. Na'in. Ya, kedua. Nasta'in wa turi sinin lakum dinukum waliyadin Qul a'udzu birabbin nas Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, sudah. Kasih tepuk tangan. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Kelompok 3.
kasih lem satu orang yang ini jadi supaya mudah. Sudah? Coba dibaca. Nasta'in wa turi sinin kul a'udzu bi rabbin nas kul ya ayyuhal kafirun la tusyrikum waliyadin alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kasih tepuk tangan. Kelompok 4, silakan maju ke depan. Ya, kelompok 4, silakan di sini. Satu orang yang mencari, satu orang kasih lem, ya. Satu orang yang lem. Sudah? Sudah. Coba dibaca. Turi sinin alhamdulillahirabbil alamin qul ya ayyuhal kafirun nasta'in lakum dinukum waliyadin qul a'udzu bi rabbin nas. Terima kasih. Baik. Di sini Bapak melihat ya dari kelompok 1, 2, 3 dan 4 ya. Semua sudah terisi ya. Namun Bapak perhatikan di sini dari kelompok 1 ada yang kurang tepat ya. Nomor 6. Wawasat nabihi jam'ah. Nah, ini adalah contoh hukum bacaan mad iwan. Ya, mungkin kelompok 1 ini masih teringat dengan mad iwan ya. Nah, yang kita cari di sini adalah mad arid lisukun. Tidak apa-apa ya, cuma salah satu ya, kurang tepat lah ya. Jadi dari 6 ini hanya satu yang kurang tepat. Untuk kelompok 2, 3 dan 4 semuanya oke ya, semuanya betul ya. Oke, untuk kelompok 1 catatannya ya, dan untuk semuanya ya
lagi, jangan bosan-bosan untuk belajar dan dipraktekkan nanti di rumah ya. Nah, untuk selanjutnya di sini Bapak sudah sediakan LKPD ya, yaitu untuk tes tulis. Ini adalah tes masing-masing ya, bukan kelompok. Silakan nanti di sini kalian kasih nama ya. Kemudian kelas sudah ada ya, kemudian hari ya. Silakan diisi. Ini tugas individu ya, masing-masing LKPD ini masing-masing ada. Di sini ada soal PG dan soal esainya ada ya. Silakan kalian isi ya. Bapak bagikan untuk LKPD-nya. Jangan lupa kasih nama dulu ya sebelum dikerjakan. Yang belakang 2 orang ya. Kalau ada kalimat yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Silakan dikerjakan masing-masing ya. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas bisa ditanyakan ya.
Kalau untuk soal esai ya, kalian silahkan mencari di Al-Quran boleh, juz amma boleh ya. Jadi di sana kan ada menuliskan contoh ya, hukum baca hadis syukur. Silahkan dicari, banyak ya di dalam Al-Quran maupun juz amma.
Mana sudah beres? Silakan dikerjakan ya. Belum? Yang beres boleh dikumpulkan di depan. Yang sudah beres. Sudah, sekarang kok sini. Silakan yang lain yang sudah beres.
Ya, silakan yang lain. Tinggal 4 orang lagi ya? Belum.
Sudah semua ya? Nah, baik. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Tetapi Bapak akan menginformasikan untuk pelajaran selanjutnya atau materi selanjutnya, insya Allah kita akan mempelajari Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 tentang infak di jalan Allah ya. Insya Allah materi ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Nah, baik, untuk pelajaran hari ini atau di pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja ya. Dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih dari awal sampai akhir. Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya bisa kita terapkan dalam membaca Al-Quran khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.